Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita membahas tentang masalah teman. Siapa sih itu teman? Kalau kita tahu teman itu yang ketika kita dapat musibah, itu baru sahabat kita, teman kita. Kalau sekarang banyak, ya belum tentu. Dikatakan teman atau sahabat yang baik adalah teman yang berakhlak mulia, yang menenangkan jiwa, menenteramkan hati dan membangkitkan semangat hidup. Teman atau sahabat yang buruk ada teman yang punya akhlak yang gak bagus. Persahabatan adalah sifat yang mulia dan kebaikan yang utama. Makanya kalau kita mau cari teman, ya cari teman yang berakhlak, teman yang punya agama. Karena kalau dia sudah punya beragama, insya Allah berakhlak. Dan cari teman yang jujur, jangan yang tukang bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhila'u yawma idin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Sekarang ketika kita banyak harta, ketika kita punya jabatan, teman kita banyak. Tetapi setelah kita udah nggak ada punya apa-apa, pada ninggalin. Maka dikatakan kalau kita mau tahu berapa jumlah teman kita itu ketika kita lagi dalam keadaan susah. Ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat cobaan, bala dan lain sebagainya, kita lihat berapa banyak teman kita yang perhatian sama kita. Kalau enggak, berarti bukan teman kita. Makanya dikatakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul jalis as-salih kamasalil sahibil misik, in lam yusibka minhu syai' asabaka min rihi, wa masalul jalis as-su' kamasalil sahibil kir, in lam yusibka min sawadi asabaka min dukhanih. Perumpamaan teman yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak memberimu sedikit minyak, ya menghirup kepadamu bau wanginya. Perumpamaan teman yang buruk adalah seperti orang yang pandai besi. Kalau tidak mengotorimu dengan limbah hitamnya, ya memberimu asap. Jadi kalau kita dekat sama orang-orang saleh, maka kita jadi orang baik. Lihat Ashabul Kahfi, orang-orang saleh. Nah, ini di Ashabul Kahfi ada seekor anjing. Seekor anjing yang mana selalu mengikuti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kemana aja diikuti, namanya seekor anjing ini. Maka seekor anjing inilah yang masuk ke dalam surganya. Kalau seekor anjing aja bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti gara-gara orang yang saleh. Bagaimana kita yang punya akal, kita lebih berhak, lebih pantas daripada seekor anjing. Maka cari teman yang baik. Dikatakan lagi, yaqulu la tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'ama illa tigi. Janganlah berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan janganlah memakan makanan kecuali orang yang bertakwa. Nah, kita kalau kedatang ke rumah orang kaya, makannya banyak. Kenapa? Makanan udah pasti enak. Kalau kedatang ke rumah orang yang bertakwa, makannya sedikit. Ke rumah ustadz, ke rumah ini. Kenapa? Makannya sederhana. Padahal di situ adalah obat. Kenapa? Halal. Semuanya itu halal. Kemudian dalam satu hadis lagi, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu.
orang itu mengikuti agama temannya, maka setiap orang dari kamu hendaklah melihat siapa yang menjadi temannya. Kalau kita mau berteman sama si fulan, maka kita lihat si fulan itu temannya gimana. Kalau temannya itu rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa dan lain sebagainya, maka dia sama, nggak jauh dari dia. Tapi kalau kita tanya, lu orang baik apa enggak? Nggak ada, nggak mungkin. Nah maka cari. Dan ketika kita berteman, kita jangan ngelihat dia punya harta, dia punya, jangan. Ketika kita berteman, kita katakan saya berteman karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i mengatakan min alamati sadiq fi ukhuwa akhihi ay yaqbal ilalah wa yasudda khalalah wa yaghfir zalalah. Tanda bukti kecintaan kita kepada seorang teman itu adalah ay yaqbal ilalah, menerima kekurangan teman kita. Kalau kita tahu dia wataknya ini, kita terima teman kita. Wa yasudda khalalah, kita tutup aibnya, bukan dibuka. Man satara musliman satarallah. Siapa yang tutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya dia. Wa yaghfir zalalah, ampunin, maafin dia punya kesalahannya. Siapa sih manusia yang enggak pernah melakukan satu kesalahan? Ketika teman kita melakukan kesalahan, kita ampunin, kita maafin. Nah inilah bukti kecintaan. Allah saja memaafkan seorang hambanya. Ketika si hamba berbuat kemaksiatan, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan. Lihat bagaimana baginda Nabi SAW ketika seorang kafir yang ingin membunuh Nabi, tapi Nabi maafkan. Lihat, wa yaghfiru 'ani dzambi idza kana fi haqqi sababihi. Nabi memaafkan apabila itu di dalam haknya dia. Tapi kalau dalam haknya Allah Subhanahu wa taala, Nabi enggak maafin. Nah kita ketika kita dicela, ketika kita diiniin, enggak ada masalah. Yang penting bukan ada di haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ampunin. Namanya manusia, setiap manusia itu punya kesalahan. Jadi kita, nah kalau seandainya kita tidak menemui teman yang baik, teman yang ini, bagaimana? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, wahdatul mar'i khairun min jalisi su'. Sendiri lebih baik daripada bersama teman-teman yang buruk. Kalau sedunia tidak ada teman yang baik, lebih baik sendiri. Nah, Imam Ja'far Shadiq mengatakan la tufattis ala aibi sadiqin fatabgha bila sadiq. Jangan mencari aib temanmu, karena dengan begitu kamu tidak akan punya teman. Ya kalau kita mencari kesalahan orang, ya enggak bakalan kita menemui itu sempurna, enggak ada, pasti ada kekurangan. Cuma manusia seringnya nyari kesalahan orang, itu yang repot. Punya kesalahan satu, 1000 kebaikan hilang semuanya. Nah kita jangan mencari kesalahan, kata Imam Ja'far Shadiq, jangan mencari aib temanmu, maka kalau itu ente nggak akan punya teman. Kemudian kata hikmah, man adma ziyaratul asdiqai adamal ihtisya'i indal liqa. Mengunjungi teman terlalu sering menghilangkan keakraban waktu bertemu. Nah kalau ini juga jangan sering, karena ini kita datang ini sering tiap hari, jangan. Dikatakan zur ghiban tazid hubban. Datang jarang-jarang akan timbul kecintaan kita. Kalau kita udah sering datang, ya biasa aja. Tapi kalau kita nggak ketemu sebulan, nggak ketemu 2 bulan dan lain sebagainya, itu ada rasa kangennya. Tapi kalau setiap hari ketemu sama teman kita, ya biasa. Nah makanya ayo kita cari teman yang baik, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menghasut kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Jangan, kita cari teman yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa annahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'in alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummih wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.